Saya ulang, Ibrahim, Siti Hajar, Ismail alaihissalam, keturunan kita orang Islam. Ibrahim, Siti Sarah, Ishak alaihissalam, keturunan Yahudi. Nah, tanggal 8 Zulhijjah, malam hari, mimpi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim, kamu pernah janji kalau ada anak kau potong anakmu. Sekarang ada anakmu, potong anakmu. Gerei, potong, sembelih anakmu. Bangun Ibrahim. Ini mimpi atau wahyu? Ini mimpi atau perintah Allah? Berpikir-pikir Ibrahim. Dia pikir terus. Ini mimpi atau wahyu? Ini perintah atau mimpi? Mikir. Maka sekarang kita tanggal 8 Zulhijjah disebut hari Tarwiyah atau hari berpikir-pikir. Besok 8 Zulhijjah sunnah berpuasa. Tanggal 9 Zulhijjah mimpi lagi Ibrahim. Ibrahim, kau pernah janji potong anakmu, sekarang potong anakmu. Bangun Ibrahim. Wah, ini bukan mimpi, ini wahyu, ini perintah Allah. Saya yakin ini wahyu, perintah Allah. Maka tanggal 9 Zulhijjah Ibrahim alaihissalam yakin, maka kita sekarang tanggal 9 Zulhijjah disebut hari Arafah atau hari kemantapan keyakinan, hari yakin. 10 Zulhijjah Ibrahim alaihissalam panggil istrinya, yang sayang. Saya kalau panggil istriku saya bilang sayangku. Kenapa ya? Kenapa kau cemburu? Bini saya. Kalau dia marah saya menyanyi saja. Kalau dia bilang kenapa ini Ustaz jalan terus? Sayangku sini dulu. Aku peluk dia. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Marah-marah lagi, aku peluk, ku cium pipinya. Baru ku bilang, insaflah wahai manusia. Enak. Jadi kalau bini marah menyanyi saja. Kalau dia tetap marah, ku buka bajuku baru ku putar-putar. Ketawa dia Pak. Ibrahim alaihissalam panggil bininya. Sini sayangku. Ismail sini. Tanggal 10 Zulhijjah. Ismail, Mail, sini dulu. Bukan temannya Ipin Upin. Mail. Oh sini dulu. Apa Pak? Saya diperintah Allah memotong kamu. Menurutmu bagaimana? Kalau kira-kira anaknya tuan-tuan yang hadir, panggil anak sini kau nak. Saya diperintah Allah potong kamu. Apa kira-kira jawaban budak kita di rumah? Kenapa mesti saya? Atau aja yang sudah tua? Ini jawaban orang pintar tapi tidak soleh. Maka Ibrahim kata, nak saya diperintah potong kamu, perintah Allah. Menurutmu bagaimana? Kata Ismail alaihissalam, Pak, laksanakan. Jangan kau ragu. Insya Allah Bapak dapati saya anak yang sabar. Tapi ada permohonan saya Pak. Apa itu? 1, Bapak kalau potong saya mesti gunakan pisau yang sangat tajam supaya saya tidak lama menderita. Jadi esok-esok ada tuan-tuan ustadz yang bertugas menyembelih, tolong gunakan pisau yang sangat tajam supaya binatang yang kita sembelih tidak menderita. Apalagi nak, kata Ismail, tolong Bapak tutup mata. Saya pun tutup mataku. Kenapa? Kalau Bapak tengok saya, pasti tidak tengok, tidak setega, tidak mampu motong saya. Maka tutup matamu. Baik. Apalagi nak? Yang ketiga, ikat tangan dan kakiku supaya saya tidak meronta-ronta kesakitan. Yang keempat, tolong baju yang saya guna jangan kena darah supaya ibuku tak nampak. Dan yang kelima, jika esok saya sudah wafat, sudah arwah, jangan ada anak remaja seumuran saya lewat depan rumah supaya ibuku tak mengingatku lagi. Baik. Tanggal 10 Zulhijjah diberitahukan ke istrinya, Siti Hajar,
mandi anakmu, kasih baju yang baik, sisir rapi-rapi, saya mau bawa jalan-jalan. Mau kemana bang? Saya mau bawa jalan-jalan dia. Baik, tanggal 10 Zulhijjah, Ibrahim dan Ismail jalan menuju ke satu tempat yang kita sebut sekarang Mina. Maka tanggal 10 Zulhijjah kita sekarang disebut hari An-Nahar atau hari membayar janji. Itulah kita sunnah puasa. 8, 9, 10. 8, 9 puasa. 10 puasanya bagaimana Ustadz? Hari raya tidak boleh puasa. Puasanya mana? Itulah bedanya Aidil Fitri, Aidil Kurban. Aidil Fitri makan dulu baru pergi sholat. Aidil Kurban selesai sholat baru makan. Malam nanti, malam Ahad, malam Lebaran, bapak sebelum tidur niat puasa 10 Zulhijjah. Setelah bangun sholat subuh, jangan makan, langsung ke masjid, selesai dari Idul Fitri, Idul Adha, baru makan. Dinilai 1 hari puasa. Nah 10 Zulhijjah. Maka Ibrahim alaihissalam berkata, pergilah dia dengan anaknya Ismail. Ulama tidak mengatakan berapa tahun, tapi Al-Quran menjelaskan Ismail waktu itu sudah pandai disuruh bapaknya. Boleh pandai jaga kedai. Ulama mengatakan sekitar 14 tahun umur Ismail. Jalan. Ayo nak. Perjalanan ke tempat penyembelihan, datang setan. Setan berkata, Baim, Ibrahim. Oi, sadar kau bos. Kau lihat dulu itu anakmu. Gagah, lama kau tunggu. Masa kau mau potong? Ibrahim ambil batu. Setan, jangan banyak bicara kau di situ ah. Masih mau bicara ditempar. Duh! Kena kepalanya. Sampai keke, balik lagi. Gagal menggoda Ibrahim. Dia datangi istrinya. Jar. Hajar. Kau tahu mau dibawa kemana anakmu? Mau pergi makan angin. Nah bele kok. Dia bohongi kamu. Maksudnya apa? Dia mau potong itu anaknya. Sembarang kamu bilang. Mana ada bapak potong anaknya? Benar, dia mau potong anaknya. Kenapa boleh? Katanya perintah Allah, perintah Tuhannya. Apa? Perintah Tuhannya. Mendengar kata perintah Tuhan, Siti Hajar ambil batu. Jangankan anakku, saya juga siap dipotong kalau ini perintah Allah. Jangan banyak bicara. Duh, lempar, kena kepalanya. Sampai sandakan balik. Gagal goda suami, gagal goda istri. Dia datangi anaknya, Ismail. Mail, sini dulu Mail. Setan masih mau bicara, Mail ambil batu. Dia lempar setan, duh, kena mata kanannya. Maka sejarah menjelaskan karena kena mata kanannya, setan itu picok. Tidak ku tahu apa bahasa Indonesianya. Apa bahasa Melayunya picok? Picot. Itu yang apa itu? Yang sakit matanya. 1. Duh, kena. Inilah melempar 3 jumroh. Yang orang kalau pergi haji di Mina melempar 3 jumroh. Namanya jumroh Aqabah, Usta, Ula. Setan besar, setan menengah, setan kecil. Ternyata ada jamaah haji dari Indonesia. Diambil batu. Ini sudah setan yang goda saya selama ini. Telah, jaga kok. Dia lempar. Bismillah, Allahu Akbar. Tak. Balik itu batu. Hampir kena kepalanya. Dia tangkap. Ada tertulis. Sesama setan dilarang saling melempar. Dia bilang di sini kau lempar saya. Di Indonesia kita berkawan. Inilah melempar 3 jumroh. Kenapa melempar 3 jumroh? Kenapa mesti 7 batu? 1, Ustaz, 3 hak, 7, dok. Pindah lagi di tengah, 7 lagi, dah. Pindah lagi, 3, 7 lagi. Kenapa mesti 7?
mengapa mesti 3 hari? Kenapa tidak 1 hari saja Allahu Akbar? 21 tak, 21 tak, 21 tak. Kenapa? Allah ingin mengingatkan melawan setan perlu napas panjang. Kau di sini sekarang bebas setan. Begitu kau keluar, setan mulai. Cepat kau. Ada barang bagus. Ini saya tengok-tengok anak muda. Pergi pengajian bonceng sama ceweknya. Candring pakai motor kanu. Besikan. Cak ketawa kau itu semua. Itu setan. Dia goda kita. Saat pengajian seperti ini, setan angkat tangan. Tapi begitu kau keluar, setan mulai goda kita. Dan setan menggoda 3 tahap. Pertama dia datang suaminya. Nak potong lembu, suaminya mantap. Saya nak potong 1 lembu. Datang istrinya. Sok kaya kau ya. Tak payah 1 lembu. Kambing saja. Ini. Apa sapi-sapi? Beli cincin. Iya toh. Apa sapi-sapi sok kaya kamu? Ini gelang. Ini. Muka-muka kena godaan setan. Tuh. Alhamdulillah. Istri baik imannya. Suaminya lagi datang. Tak payah lembu. Ini boleh cicilan kereta. Kereta baru ini boleh ini. Setan. Selamat suami, selamat istri, anak. Maka tidak banyak orang, tidak sedikit orang, hebat iman bapaknya, hebat iman ibunya, tapi anaknya yang gagal dia didik. Maka setan menggoda rumah tangga dari arah suami, dari arah istri, gagal goda suami, gagal goda istri, anaknya yang masuk. Berapa banyak orang masuk bui, korupsi, jahat, gara-gara memenuhi selera anaknya. Sudah jalan. Sampailah di tempat penyembelihan. Tuan puan kalau pergi haji umroh, biasakan kalau selepas umroh kita pergi ziarah. Lepas dari Arafah, ya kan? Kita biasa dibawa saudara-saudara sekalian di atas bus. Sebelah kiri sebelum rumah raja itu ada di atas macam pos polisi. Itu ada gardu-gardu, gedung-gedung. Disitulah dipotong Ismail alaihissalam. Maka dibawa. Dibaringkan. Diikat kaki tangannya. Diikat kakinya. Ditutup matanya. Lalu Ibrahim alaihissalam mulai menyembelih anaknya. Dia ambil parangnya. Dia potong leher anaknya. Tidak mempan. Dia ulang. Tidak tergores. Kata Ismail, Pak, lobet. Jangan ragu, kasih keras. Kata Ibrahim, saya sudah keras ini. Barangkali pisaumu tumpul. Kata Ibrahim, baiklah, coba saya tes. Ibrahim ambil batu, dia hantam. Dak! Sekali hantam, pecah batu. Tajam aja ini. Kok bisa tidak pecah, tidak terpotong? Kata anaknya, begini Pak. Ulang lagi. Tapi sebelum ulang, tolong buka ikat tanganku. Tolong buka ikat kakiku. Kenapa? Kalau saya diikat macam ini, tangan kakiku terikat, Allah menilai saya tidak ikhlas. Nanti kalau saya diikat, saya dinilai Allah tidak ikhlas kau Ismail. Buka ini. Dibuka. Begitu mau disembelih lagi, Allah di atas aras memanggil seluruh malaikat. Wahai malaikatku, kau tengok ini manusia, hambaku yang pernah kalian khawatir. Kalau mereka memimpin dunia, mereka mengambilkan kerusakan. Kau lihat dia, anak yang lama dia rindukan. Dia mau sembelih anaknya demi taatnya kepada aku Tuhannya. Lalu melihat itu dia mau potong anaknya. Jibril berkata, memuji Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jibril berkata itu. Mendengar itu lalu Ibrahim alaihissalam
menyambutnya dengan kalimat La ilaha illallah Wallahu akbar. Mendengar ini, Ismail pun lalu melanjutkannya dengan kalimat Allahu akbar walillahil hamd. Itulah yang kita baca ketika lebaran. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Malaikat Jibril. La ilaha illallah wallahu akbar. Ibrahim alaihissalam. Allahu akbar walillahil hamd. Ismail alaihissalam. Maka tuan-puan, datuk datin Sri yang saya hormati, besok lusa nak pergi lebaran, dari rumah ke masjid, dari rumah ke lapangan, dari rumah ke tempat sholat, ucapkan itu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ayo bareng-bareng kita getarkan gedung ini. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilallah wallahu akbar. Allahu akbar. Terutama adik-adikku milenial. Nak pergi lebaran, sila guna baju baru. Sila guna kereta. Tapi tolong sepanjang jalan kalian tak payah guna update status. OTW. Baju baru. Caleda. Ini anak-anak kita pergi raya, dia tidak takbiran, tapi selfie. Ulang, kabur. Ulang lagi kabur. Biar kau ulang 10 kali, namun kamu yang kabur. Jangan itu. Lebih baik simpan handphone selama perjalanan takbiran. Sudah? Lalu Allah perintahkan kepada malaikat Jibril. Jibril, kau ambil domba yang pernah dipersembahkan anaknya Adam ketika menikah. Kau ambil itu. Yang ada di sorga, gantikan lehernya Ismail alaihissalam menjadi leher domba. Itulah yang dipotong. Alhamdulillah. Itulah sejarah munculnya penyembelihan kurban. Alhamdulillah, bukan anak disuruh potong, Pak. Kalau anak ada 5, suruh potong, masih enak. Potong anakmu, mana yang nakal? Potong ini nakal ini. Kalau bini disuruh potong, ayo. Alhamdulillah, Allah tidak mengatakan dasar potong anakmu ecek. Tidak. Potong anakmu, tidak. Allah cuma minta lembu. Kalau kau mampu domba. Kalau kau mampu sapi. Kalau kau mampu sapi. Tidak mampu. Apa itu? Domba. Bembe. Hah? Ya, bembe bahasa Bugis. Ya. Nah, ada yang cakap, saya tidak mampu. Bukan kau tidak mampu, tapi tidak niat. Mana ada orang tidak mampu sekarang beli kambing? Handphonemu saja, bimbit, kau boleh beli harga yang seperti dengan harga kambing. Rokokmu saja. Ada perokok di sini. Saya doakan Bapak berhenti merokok. Biasa perokok macam belen-belen saya lihat. Sekali-kali jangan kau buang. Isap kunyah. Sebab kenapa? Sebab kalau kau keluarkan itu asap rokok, masuk di hidungku, bos. Kau yang merokok, saya kena penyakitnya. Jangan ketawa, saya serius ini. Ibu-ibu, saya tanya. Ibu-ibu, senang suami merokok atau berhenti? Senang suami merokok atau berhenti? Dengar,
senang berhenti. Saya doakan yang merokok, mulai besok berhenti rokok, tabung kau punya harga rokok, belikan lembu. Sembelih. Tuan-puan, makna terpenting Aidil Kurban adalah pengorbanan kepada Allah. Pengorbanan kepada Allah. Saya mau berkurban Ustadz. Tidak mesti berkurbannya. Kalau Bapak betul-betul belum mampu beli kambing, berkurbanlah waktumu. Ada masa kau datang berjamaah ke masjid. Alhamdulillah, saya ini di Sabah Pak. Di mana-mana masjid saya datang selalu penuh. Alhamdulillah. Apalagi kalau subuh, penuh. Sampai di luar, tidak ada di dalam. Yang ada di dalam orang tua yang sudah muka sakaratil maut. Ini kenapa orang biasa malas pergi masjid sholat jamaah. Satu, karena ada juga memang takmir masjid, pengurusi masjid tidak cakap mengurus masjid. Mana masuknya? Dia simpan duit jamaah. Saldo 10.000 ringgit. Begitu kita nak kencing, tak ada air. Kalau kencing tak ada air masih oke Pak. Selesai. Tapi kalau ini yang kuning, masa kita duitnya banyak, tapi airnya di klosetnya tidak ada. Itu takmir masjid macam itu. AJK masjid, kalian akan ditanya nanti di akhirat. Kenapa kau simpan duitnya orang? Tak jalan amalnya. Coba kalau masjid airnya baik. Ada masjid saya bangun, karpetnya oke. Penceramanya Pak, belum ceramah sudah bagi honor. Seperti Datuk Sri tadi. Saya belum ceramah, Ustadz. Alhamdulillah ya. Sebelum ceramah saya sudah bagi judul. Ini judulnya. Sound sistemnya oke. Imamnya penghafal Quran. Saya bagi gaji layaknya kaki tangan kerajaan. Tukang azan, saya buat lomba azan yang juara 1. Ku gaji seperti kaki tangan kerajaan. 5 kali azan. Orang senang datang ke masjid. Pakai icon. AC. Cocok nih. Ya toh? Kan beda sedikit Indonesia Malaysia. Malaysia peti sejuk. Indonesia kulkas. Kan itu sama aja ya. Malaysia icon. Indonesia AC. Itu sama aja. Nah, buat AC-nya. Akhirnya apa? Orang ramai ke masjid. Dia nyaman, sejuk, penceramanya oke, imamnya baik, ramai mereka ke masjid. Ini macam mana orang mau ke masjid? Yang Hasan sudah pensiun. Ayah. Anak muda bilang, itu lagi Hasan. Iya lagi Hasan itu. Malah orang karpetnya sudah 7 kali lebaran tidak pernah diganti. Begitu sujud, bengkak ini. Kenapa? Digigit semut. Iya toh? Sound sistemnya Allahu Akbar. Langsung. Penceramanya dari mulai salam pertama sampai terakhir. Neraka jadi cerita. Kau dibanting, ditusuk pantatmu, digunting lidahmu. Kata anak muda, tak payah kau pergi sana. Bikin takut-takut itu ceramah. Masya Allah. Dapat lagi imam, Allahu Akbar. Imamnya balik-balik sunnah. Kata Nabi, kalau kau jadi imam, pendekkan, ringkaskan bacaanmu. Itu perintah Nabi. Ini ada imam, Allah. Baru mau takbir lama betul. Apa aku tinggal angka itu?
macam itu. Masya Allah. Kata Nabi ringkaskan. Ini. Wallahu alam, ini cerita benar atau tidak. Ada budak pesantren. Hafiz. Dia balik kampung. Diteslah hafalannya. Kau jadi imam lah. Dia baca. Hanya dia yang hafal. Panjang. Begitu dia jadi imam. Al-Fatihah lancar. Dia baca surah yang hanya dia hafal. Tiba-tiba ada cicak jatuh. Kena telinganya. Stres. Dia lupa lanjutan ayatnya. Apa lanjutannya ini? Dia ingat-ingat. Tidak diingat juga. Terpaksa Pak Imam kata, tolong bantu di belakang. Dia bilang di belakang, saya juga tidak tahu. Tiba-tiba ada anak muda teriak. Dia bilang, kalau begitu ya sudah. Allahu Akbar. Siapa salah? Siapa salah? Imam. Kata Nabi, kalau kau jadi imam, baca yang umumnya orang hafal. Kenapa? Supaya imam anak jamaah kita bisa ikut. Coba kalau imam baca wadduha, kita bisa ikut. Imam baca kul huwallahu ahad, anak-anak juga ikut di belakang. Imam kul huwallahu ahad, Allahu samad. Kenapa? Dia hafal. Begitu Pak Imam membaca surah Al-Maidah ayat 10 sampai 83. La haula wala quwata illa billah. Imam husuk dengan bacaannya, kita husuk dengan hayalan. Kita mau ikut tidak dihafal. Kita mau ruku, imam belum selesai. Terpaksa kita baca semua Pak di masjid. Pengeluaran, pemasukan, saldo. Belum selesai juga imam, habis sudah dibaca itu semua, bajunya lagi orang dibaca. Calon DPR, calon apa itu menteri, dibaca semua baju di sini Pak. Nomor undi 7, dibaca semua Pak. Siapa yang salah? Imam. Makanya kata Nabi, kalau kau jadi imam, ringkaskan bacaanmu, baca yang umumnya orang hafal. Saya pernah pengalaman waktu kecil di kampung, sujud Pak Imam. Wih, lama sekali. Kenapa Pak Imam tidak naik-naik kepalanya? Ada kawan saya diangkat kepalanya. Wih, lenyap imamnya. Dia bilang, hilang imam. Wah, bubar sholat. Bubar Pak, karena imam hilang. Tinggalkan. Selesai sholat ditanya, Pak Imam, kenapa kau tinggalkan jamaah? Dia bilang, saya kentut nak. Dia bilang, lain kali Pak Imam kalau kentut, kasih bangun orang supaya kita tengok kau keluar. Dia bilang, saya sengaja nak, saya malu kau lihat saya. Siapa salah? Siapa salah? Siapa salah? Imam. Maka hati-hati milih imam. Alhamdulillah kalian orang Sabah tepat memilih imam kalian, ketua menteri Sabah. Alhamdulillah. Maka mudah-mudahan beliau sekeluarga sehat walafiat, panjang umur, dijaga oleh Allah. Karena kalau imam ketua menteri Sabah tidak beres, kalian semua pasti kacau. Itulah pentingnya milih imam yang baik. Kalau kau salah imam, kacau macam tadi. Tolong bantu di belakang. Saya tidak tahu. Allahu Akbar. Itu pentingnya. Juga menjadi makmum, menjadi rakyat, itu ada tata keramanya. Apa tata krama? Satu. Kalau kalian ke masjid, sunnah kata Nabi, pakai parfum. Kenapa mesti guna parfum Ustadz? Apakah parfum untuk Allah? Tidak. Untuk apa? Supaya bau badanmu tidak mengganggu orang di sampingmu. Adab. Bayangkan kalau kalian tidak mandi sehari, sudah makan jengkol, Allah. Langsung. Maka dia kenang kau setiap ketemu. Itulah sebabnya adab. Kemudian Nabi juga katakan, kalau kau ke masjid, sunnah pakai gisiwa, sikat gigi.
Tapi jangan kau sikat gigi di depannya orang. Ada orang kata sunnah, dia ambil itu kayu giginya. Baru di depannya orang. Oh itu kau kurang ajar namanya. Rasulullah tidak mencontohkan itu. Kalau kau mau salat, mau angkat takbir, jangan kau perlihatkan. Sebaiknya sebelum berdiri, kau sudah gosok sambil tutup. Itu sunnah, ada. Kemudian apalagi kadangkala ada makmum merasa dia paling imam, paling hebat ilmunya. Merasa paling soleh, merasa paling cerdas dalam masjid. Akhirnya apa? Dia ganggu orang. Mulai takbir dia, kayak dialah paling penghuni surga sendiri dalam. Allah. Allah. Alhamdulillah. Malik yaumid. Ada juga begitu. Ada lagi tuh. Kaki. Saya kasih pindah. Saya kasih pindah lagi. Saya kasih pindah. Ada. Ada Pak, saya pindah, dia kasih pindah. Saya pindah. Selesai sholat, kenapa kau sentuh jari-jariku, Dek? Supaya saf jamak rapat. Dek, kalau kamu mau rapat saf, bukan jari-jari kaki. Tapi apa? Ini kau kasih rapat. Boleh kau kasih jari, tapi tanya orang di sampingmu dulu. Bolehkah jari-jari saya? Kenapa? Begitu kau sentuh jarinya orang, dia pikir terus itu kakinya. Kalau jari-jari kaki kau kasih rapat, jari kakimu boleh rapat, tapi sapmu renggang. Lalu bagaimana supaya rapat ini? Tidak ada orang sholat begini. Apalagi ketika kalian berjamaah, tolong ada adab. Apa itu adab? Kalau kalian tidak mau doa bersama. Karena sekarang mulai banyak anak-anak belajar di YouTube. Tidak ada penjelasan. Tidak mau doa bersama. Tidak mau zikir bersama. Tapi dia duduk saf paling depan. Paling hadapan. Akhirnya selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Itu kok kurang ajar namanya itu. Kalau saya ada begitu langsung pukul pantatnya. Di belakang kau duduk. Kalau tidak mau doa bersama silahkan. Tidak mau zikir bersama kalau kalian anggap sesat silahkan. Tapi tolong kau duduk belakang supaya kau tidak ganggu orang-orang tua yang berzikir. Itu adab. Maknanya adalah puncak dari semua ilmu itu. Adab. Begitu juga bermasyarakat. Ada orang hebat ilmunya. Bagus hadisnya, penghafalan hadisnya. Ayat-ayatnya banyak dia paham. Tapi tidak ada orang senang. Kenapa? Dia sombong. Sombong itu kata Allah, temannya setan. Dan penyebab datangnya sombong satu diantaranya ilmu. Ilmu maknanya apa? Itulah kesombongan kita merasa benar sendiri. Adab itu boleh berbeda. Boleh tidak sama kita punya pendapat, tapi jangan saling menghina. Kalau berjamaah imam salah, tidak boleh kau katakan, "Hei imam, salah kau." "Hei imam, salah." Mestinya ruku, imam langsung sujud. Apa kita, imam, salah. Tidak, tapi apa kita ucapkan? Subhanallah, maha suci Allah. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian. Poin ketiga. Dari cerita tadi, makna terpenting adalah Idul Kurban ini. Mari didik anak kita. Didik anak-anak kita. Ibrahim alaihissalam ketika sudah sakaratil maut, dia kumpul anak-anaknya. "Anakku, ta'al, sini kau anakku. Kalau bapak nanti mati, ma ta'buduna min ba'di." Nah, kalau bapakmu, ayahmu, abimu wafat, kamu sembah apa, nak? Sekarang di antara kita bukan lagi ma ta'buduna min ba'di, apa yang kamu sembah, nak. Tapi orang tua sekarang, ma ta'kuluna min ba'di. Nanti kalau saya bapakmu mati, nak, apa kamu makan? Tak payah risau soal isi perut. Saya tak yakin di negeri Sabah ini ada anak manusia yang wafat karena kelaparan.
Ada pernah puan-puan dengar ada anak wafat karena lapar di Sabah? Tidak ada. Tapi wafat karena motor laju. Wafat karena narkoba. Tidak ada. Wafat karena berkelahi, tawuran. Saya yakin ada. Artinya apa? Bukan isi perut yang menjadi masalah buat orang tua kita. Tapi cara mendidik anakmu. Orang tua zaman dulu. Saya yakin Ketua Menteri Sabah. Orang tua beliau bukanlah seorang datuk terhormat. Seperti beliau sekarang. Apa beliau yang hebat? Tidak. Tapi ayah beliau. Yang ada di depan kita semua ini orang-orang terhormat. Saya yakin ibu bapak beliau pun orang berakyat biasa. Tapi berhasil mendidik anaknya menjadi orang-orang mulia. Itulah kehebatan kita. Kalau bapak mau lihat kehebatan bapak ibu sekalian. Lihat anakmu sekarang. Sabah. Negeri Sabah. Bahkan Malaysia secara umum. 10, 15, 30 tahun yang akan datang. Lihat anak-anak remajanya sekarang. Kalau anak remajanya subuh-subuh dia pergi sholat subuh, insya Allah Malaysia akan berjaya. Kalau malam Jumat seperti ini, anak-anak remaja Malaysia, dia tengok bapaknya buka kamar, dia tengok anaknya lagi belajar baca Yasin. Alhamdulillah, bapak insya Allah aman ketika wafat nanti. Ini ibu-ibu, Hoi. Kalau ibu sudah wafat, siapa yang doakan ibu? Hah? Suami. Kawin lagi. Saya diprotes sama mamanya Cek. Dia dengar ceramah saya ini. Dia bilang, Ustadz, jadi nanti kalau saya wafat, kamu nak kawin lagi. Saya bilang, kau sini sayang, kau duduk di sini baik-baik. Jangankan kau mati, kau masih hidup saja, saya selalu berpikir kawin lagi. Apalagi kalau kau sudah mati. Bukan saya takut Dato' Tahir, bukan saya takut. Cuma istri saya tidak takut sama saya. Coba luar biasa. Maka siapa yang doakan ketika sudah di alam kubur? Anak. Demi Allah. Ada orang undi raya kaya, kalah, ada pilihan, ada. Tunggu 4 tahun kita tarung lagi. Ada orang Indonesia datang merantau ke Sabah. Ternyata di Sabah tidak nyaman. Ada pilihan, ada. Apa? Balik lagi ke Indonesia. Ada pegawai kaki tangan kerajaan negeri Sabah. Tidak disenang sama ketua menteri. Ada pilihan, ada. Apa? Pensiun dini. Selesai urusan. Tapi masuk kubur, tidak ada pilihan bos. Senang tidak senang, kau tinggal di situ. Tidak boleh kau balik lagi. Begitu kau balik, lari semua orang. Jadi tuyul dasar latih. Maka saat itu siapa yang boleh menolong kita? Anak. Alangkah bahagianya. Ketika usia senja, kita sudah pensiun, anak kita 5, mereka bergantian mengurus orang tuanya. Bulan hadapan saya yang urus, bulan ini kamu sila urus dengan istrimu. Bulan hadapan saya yang urus ibu bapak dengan istri saya. Bahagia. Maka lepas ini Pak, mari perhatikan anak-anak kita sekarang. Tidak salah anak kita keluar negeri sampai ke Eropa sekolah. Tapi bapak keliru ketika anaknya tidak tahu ngaji. Tidak salah bapak beri kereta untuk anak yang mewah-mewah. Tapi sayang kalau bapak tidak ajak anak pengajian macam ini. Demi Allah, yang boleh mendoakan kita ketika sudah di alam kubur, anak. Nih ibu bapak, saya bakal mati. Dan ketika sudah mati, siapa yang doakan kita? Kawan. Lihat aja di grup Pak, grup WhatsApp. Ada kawan kita wafat, meninggal. Didoakan tidak, ngetik aja tidak. Apa dia kirim Pak? Stiker. Al-Fatihah. Maka lepas ini perhatikan anak kita. Jangan beri makan haram. Jangan kasih contoh yang tidak baik. Dan yang penting adalah doakan. Doanya sangat ringkas. Allahumma rabbi habli minas salihin. Inilah doanya Ibrahim alaihissalam kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Ibrahim alaihissalam terkenal bapak dan kakek para nabi. Doanya ringkas. Ibu-ibu, puan-puan, ayo.
Hafal baik-baik. Doanya Allahumma rabbi habli. Allahumma rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikan hamba anak yang soleh. Berdoa, jangan di status. Kita sekarang rajin berdoa, tapi di mana? Di Facebook, di mana? Di WhatsApp, di mana? Di Instagram. Siapa yang ajarkan kalian berdoa di status? Sibuk betul itu, Tuhan mau baca statusmu. Oh statusnya, oh ya mana-mana. Doa tidak mesti di doa tidak harus. Doa berhenti kalian doa di medsos. Ya Allah lindungi suamiku. Ya Allah jadikan anakku anak yang soleh dan soleha. Biar kau doa setiap 5 menit kau ganti statusmu. Tapi kau tidak sholat tidak ada gunanya. Maka setiap selesai sholat doakan anak-anak kalian. Doakan seperti anak kita Ismail alaihissalam. Seperti anaknya Ibrahim supaya anak kita seperti Ismail. Allahumma rabbi habli minas solihin. Saya tidak tahu bahasa Arab Ustaz. Tidak mesti bahasa Arab. Bahasa Indonesia pun boleh. Ya Allah berikan kami anak yang soleh dan soleha. Daripada pakai bahasa Arab tidak tahu artinya. Nanti bingung malaikat. Apa maksudnya ini Bapak? Dia mau punya anak yang soleh tapi doa minta hujan. Bingung malaikat. Jadi tidak mesti bahasa Arab. Oh bahasa Bugis boleh, bahasa Bajo boleh, bahasa Melayu boleh, bahasa Putih boleh, terserah. Bahkan boleh Bapak berdoa begini. Ya Allah, Engkau sudah tahu apa yang ku mau, kabulkan. Amin. Boleh, daripada bahasa Arab tidak tahu artinya. Malaikat bingung, apa ini ibu nangis-nangis ini? Dia mau doa anak soleh, doa yang dia minta, doa makan. Ya, doakan anak kita. Allahumma rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikan hamba anak yang soleh. Ibu bapak saudara-saudara sekalian. Akhirnya, kalau ada rezeki, tunaikanlah ibadah haji. Dan ibadah haji tidak mesti menghafal. Tidak mesti. Ada saya tanya di Indonesia, sudah kaya, bagus rumah. Kenapa bapak belum haji? Saya belum hafal buku manasik. Saya bilang, Pak, saya ini sudah berkali-kali haji. Sampai sekarang saya belum hafal itu buku manasik. Haji itu tidak mesti menghafal. Haji itu ibadah fisik tanpa hafalan pun sah. Saya ulang. Ibadah haji yang sekarang kita ini, sul hajjah ini, tanpa bacaan sah. Beda sholat, ada syarat-syaratnya bacaannya. Bapak punya waktu dan hafal Al-Fatihah tapi tidak baca Al-Fatihah, batal sholatnya. Ibu-ibu ruku, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil maliki yaumiddin. Pasti salah. Bapak tahiyat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati, salah. Tapi haji tanpa bacaan sah. Bapak tawaf, diam saja. Sah. Benar. Wukuf di Arafah, diam saja. Ngantuk. Sah. Sa'i, lari-lari. Sah. Tanpa bacaan sah. Cuma beda ketika ada bacaannya. Jamaah saya katakan, kalau kalian betul-betul baru sadar dan mau haji ada rezekimu, modal 3 cukup. Apa itu? 1, Al-Fatihah. Keterlaluan kau jadi Islam kalau tidak hafal Al-Fatihah. 2, doa sapu jagat. Tahu doa sapu jagat, Ibu? Ayo saya kasih hadiah. Ayo, siapa yang tahu doa sapu jagat? Doa sapu jagat itu, Bu, judulnya, mana isinya? Rabbana atina fid dunya hasanah. Baru mengerti, oh itu. Keterlaluan kalau tidak hafal itu. Doa ini kalau sudah dikabulkan, selamat dunia, selamat akhirat, aman. Kan 2 aja tempat kita, dunia akhirat. Ada yang tanya, karena dia perokok. Ustadz, di akhirat nanti, di sorga, ada enggak rokok? Saya bilang ada, tapi kau harus ambil apinya di neraka. Ini perokok ini, mudah-mudahan kalian berhenti merokoklah. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Yang ketiga, salawat.
3 modal ini kalau Bapak anggaplah baru masuk Islam, cukup. Tawaf. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selesai. Wukuf, baca Al-Fatihah berulang-ulang, cukup. Mau berdoa salawat, ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, salawatullah alaik, cukup. Bahkan boleh sambil menyanyi. Tawaf. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Boleh. Tadi Rehan saya tunggu-tunggu itu lagunya. Sebab dulu waktu terkenal itu lagu saya sekali. Ada 2. Labbaik Allahumma labbaik dengan demi masa. Demi masa sesungguhnya manusia kerugian. Musik? Wah, enggak ada. Ibu bapak saudara-saudara sekalian. Nah, niatlah. Bagi Tuhan sudah daftar wafat aman. Tapi bagi Tuan Puan ada kereta 3 di rumah. Rumah harga 3 juta atau 1 juta. Tabung di ada dia punya puluhan ribu ringgit. Tidak daftar haji dan wafat, kata Nabi, 2 matimu. Mati dalam keadaan kafir, mati dalam keadaan fasik. Kafir non muslim. Fasik Islam tapi bohong. Pura-pura. Maka Tuan Puan, makna terpenting Idul Kurban ini, kerinduan kita datang ke Baitullah. Saya doakan mudah-mudahan yang hadir di tempat ini, Allah lapangkan rezekinya, Allah lapangkan waktunya, Allah panggil segera ke Baitullah sehingga bisa rame-rame kita mengunjungi Baitullah dan berziarah ke makam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak yang ingin kita sampaikan, tapi waktu jualah yang membatasi kita. Insya Allah lain waktu dan kesempatan kita akan lanjutkan. Terima kasih setinggi-tinggi penghormatan kepada Datuk Sri Panglima Haji Hajiji bin Haji Nur beserta istri atas jemputan yang luar biasa ini. Mudah-mudahan Allah membalas dengan sebaik-baik kemuliaan. Demikian, sebelum saya akhiri saya nak berpantun. Buah nangka, buah kelapa. Catat, catat. Buah nangka, buah kelapa. Buah durian, buah nenas. Buah jambu, buah salak. Itulah buah-buahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon